Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Seperti sebelum-sebelumnya, di Kolom Sinema kita akan membahas film yang baru-baru tayang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas film dari The Batman. Film yang tayang pada bulan Maret 2022. Seperti yang sudah kita tahu, banyak rangkaian film yang mengangkat tokoh kebanggaan DC ini, seperti 2008 ada The Dark Knight yang menghadirkan tokoh Batman dengan rival abadinya yakni Joker. Kemudian di 2016 ada The Batman versus Superman, kemudian Justice League dan sebagainya yang menghadirkan tokoh-tokoh Batman. Kemudian film ini film solo dari The Batman. 2019 kita disuguhkan film solo dari rival Batman yakni The Joker. Nah sekarang gantian nih, sekarang Batman-nya yang diberi film solo, walaupun tidak ada keterkaitan atau tidak ada hubungan, tidak satu universe lah antara Joker 2019 dengan The Batman 2022. Premis dari film ini menceritakan 2 tahun setelah Bruce Wayne yang diperankan oleh Robert Pattinson menjadi seorang Batman di kota Gotham tentunya. Cerita dimulai dengan bagaimana Bruce Wayne ini berusaha menjadi tokoh yang bisa diandalkan di kota Gotham seperti itu. Tapi kalau dilihat-lihat, tokoh Bruce Wayne di film Batman 2022 ini tidak seperti tokoh Bruce Wayne di film-film yang menghadirkan Batman sebelumnya. Contoh misalnya di film Batman versus Superman, tokoh Batman-nya itu lebih bisa berbaur dengan lingkungan, kemudian memiliki ambisius yang besar. Yang berbeda dengan film The Batman 2022 ini, kalau bisa saya sebut, si Bruce Wayne yang diperankan oleh Robert Pattinson ini cenderung antisosial. Bagaimana dari beberapa adegan itu bisa kita lihat, bahkan si Bruce Wayne ini jarang sekali berbicara di depan umum dan tidak ingin terlihat di wajah umum, berbeda dengan Batman sebelumnya gitu yang cenderung ingin menjadi pusat perhatian. Kemudian tokoh Bruce Wayne di film ini sangat memunculkan aura gelap, aura kepedihan, aura sakit hati yang mendalam mungkin. Itu pasti ada kaitannya dengan cerita dari kedua orang tuanya yang terbunuh. Dan di dalam film pun diceritakan bahwa memang orang tua dari si Bruce Wayne ini sudah terbunuh ketika ia masih kecil. Kemudian si Bruce Wayne ini dibesarkan oleh si Alfred, si tangan kanan dari Thomas Wayne, yaitu ayah dari Bruce Wayne sendiri. Kemudian sebenarnya cerita dalam film ini mengungkap identitas dari Riddle. Riddle itu salah satu musuh bebuyutannya Batman juga. Kalau teman-teman membaca komiknya, ada The Riddle, kemudian ada Penguin, dan tentunya ada Sang Badut, ada Joker yang menjadi musuh abadi dari Batman. Nah, yang diangkat di film ini yaitu Riddle dan si Penguin. Kita sempat dikagetkan kemarin dengan potongan scan kemunculan Joker baru di film ini. Namun tidak dimasukkan ke tayangan film, itu entah mengapa, saya juga kurang tahu. Tapi saya beranggapan, mengapa scan Joker ini tidak dimasukkan ke dalam film? Karena apabila scan Joker ini dimasukkan, itu akan meruntuhkan hype dari si Riddle yang menjadi musuh utama di film ini. Dengan power yang kuat dari seorang Joker, dengan karakter yang kuat dari seorang Joker, kalau tokoh Joker ini dimunculkan di film The Batman ini, saya yakin justru tokoh Riddle dan tokoh Penguin ini akan tertutupi oleh hype kehadiran Joker. Nah, mungkin di film-film selanjutnya, karena film The Batman ini rencananya akan dibuat trilogi,
dibuka dengan film pertama, mungkin nanti di film kedua atau film ketiganya baru tokoh Joker yang diperankan oleh Barry Keoghan ini akan dimunculkan seperti itu. Dan akhir 2021 Barry Keoghan muncul di Eternal di Marvel, tahun 2022 dia sudah hadir di film DC. Itu keren sih, sebuah kejutan. Dan Barry Keoghan juga memerankan si Joker ini di potongan scan-nya tidak buruk-buruk amat kalau menurut saya, cukup menjanjikan. You think they deserved it. Nah, balik lagi ke si Batman, apa ya, kalau film Batman 2022 ini alih-alih film superhero, bagi saya film ini lebih kepada menjadi film thriller, film detektif, film pembunuh berantai, film psikopat, yang kebetulan saja salah satu anggota polisi atau salah satu karakter baiknya itu memakai jubah superhero gitu. Unsur misteri dan unsur detektifnya itu lebih kental daripada unsur superhero. Tapi di sisi lain juga saya melihat The Batman ini lebih memiliki unsur kemanusiaannya gitu daripada film Batman sebelumnya. Bagaimana si tokoh Batman ini kebingungan menghadapi serangan-serangan tidak terduga dari si The Riddle, kemudian bagaimana si tokoh Batman ini tidak super power. Kan kita tahu kalau tokoh Batman ini tidak punya kekuatan istimewa gitu selain kekuatan dari teknologi dan juga kecerdasannya. Pun di film ini juga tidak terlalu mengangkat sisi kekayaan dari si Bruce Wayne. Kita terlihat dari kostumnya yang apa adanya, kemudian mobilnya juga, Batmobilnya tidak wah-wah amat, tidak seperti film-film Batman sebelumnya. Kemudian alat-alat yang digunakan di pakaiannya juga tidak terlalu canggih gitu. Ya ini menunjukkan sisi sisi realistisnya lebih dapat lah gitu. Menjadi pun sekalipun menjadi tokoh Batman, tapi masih dengan keterbatasan sebagai manusia biasa gitu yang pasti akan kesulitan untuk menghadapi penjahat yang dalam film ini. Penjahatnya The Riddle yang saya pikir kejeniusannya itu luar biasa gitu. Bahkan kalau menurut saya hampir setara gilanya dengan Joker. Dan di akhir film ini juga kita diberi scan di mana si The Riddle ini sudah ditangkap oleh polisi Gotham dan oleh Batman. Kemudian dia dia bersebelahan selnya dengan Joker. Kemudian mereka sedikit berbincang antara tokoh Joker ini dengan tokoh The Riddle. Nah, saya pikir ini akan menjanjikan di film kedua atau film ketiganya nanti sang badut lah yang akan menjadi rival dari The Batman. Tapi bagi kawan-kawan pecinta film-film DC atau pecinta tokoh-tokoh dari DC, film The Batman ini tidak akan mengecewakan amat sih. Karena yang pertama diperankan oleh Robert Pattinson yang booming berkat film Twilight pada tahun 2008 sampai 2012. Nah, berkat film Twilight ini si Robert Pattinson punya tempat tersendiri di perfilman Hollywood. Kemudian 2020 dia bermain film Tenet dan mendapatkan sukses besar juga. Dan 2022 dia comeback lagi dengan film Batman ini. Teman-teman kalau melihat postur atau fisik dari Robert Pattinson di film ini sangat jauh berbeda dengan Robert Pattinson yang ada di film Tenet. Karena apa? Karena si Robert Pattinson memerankan tokoh Batman ini tidak main-main gitu. Dia mengubah gaya
pakaiannya, kemudian berlatih untuk membuat tubuhnya menjadi atletis. Dan teman-teman bisa lihat di film ini bagaimana si Robert Pattinson, saya pikir profesional dan cukup menjanjikan untuk memerankan Batman di film-film seterusnya. Tapi yang masih saya tanyakan ini sebenarnya kenapa ya DC nggak mau membangun semestanya sendiri secara utuh gitu. Terlepas di film Justice League yang versi 2016 ataupun Justice League versi 2021. Kenapa ya DC nggak pengen membuat satu semestanya yang utuh, yang menggunakan tokohnya tetap, kemudian jalan ceritanya pun nyambung antara tokoh satu dengan tokoh lain. Daripada itu, DC lebih memilih membuat film dari karakternya masing-masing yang tidak saling terhubung satu sama lain. Sedikit membingungkan sih kalau menurut saya. Sedikit membingungkannya apa? Entah mungkin saya yang terlalu membandingkan dengan Marvel ataupun bagaimana, tapi membingungkannya segini loh. Misalnya saya nonton serial Gotham. Serial Gotham punya ceritanya sendiri. Kemudian nonton serial Titan punya ceritanya sendiri juga. Nonton Justice League punya ceritanya sendiri, punya semestanya sendiri. Nonton The Joker punya semestanya sendiri juga. Dan sekarang ditambah lagi The Batman yang punya semestanya sendiri juga. Ini jadi banyak karakternya, jadi bercabang. Tapi ada berita baru juga katanya di film The Flash yang akan tayang pada 2023 ini, The Flash ini akan menjadi kunci dari keseluruhan semesta film dan serial dari DC. Katanya DC The Flash ini akan akan menghapus seluruh realitas yang sudah terbangun dalam rangkaian film DC. Mungkin dari film The Flash ini menjadi awal untuk DC membangun semestanya secara utuh sendiri. Karena katanya hanya tokoh The Flash lah yang bisa menghapus realitas yang sudah dibangun di film DC. Ya pasti menggunakan kekuatan larinya gitu. Karena saking cepatnya si The Flash ini berlari, jadi bisa masuk ke masa depan dan masuk ke masa lalu. Katanya seperti itu. Kita tunggu saja film The Flash 2023. Tapi kabarnya lagi The Flash ini akan ditunda lagi berkaitan dengan sang aktor Ezra Miller yang tersangkut kasus. Nah sekarang katanya dari pihak DC dan WB-nya akan menunda segala film yang berhubungan dengan Ezra Miller. Nah kan jadi masalah lagi. Jadi makin banyak lagi cabang film-film dari DC ini. Tapi untuk kawan-kawan yang penasaran nonton film The Batman, sebentar lagi akan tayang di HBO. Jadi teman-teman yang kemarin tidak sempat nonton di bioskop, jangan khawatir karena sebentar lagi film The Batman ini akan tayang di layanan streaming HBO. Dan teman-teman bisa menilai sendirilah bagaimana kualitas film The Batman ini, bagaimana kompleks ceritanya yang disuguhkan. Kemudian saya tidak menemukan sama sekali unsur humor nih di film ini. Film ini hanya menghadirkan dua unsur. Yang pertama gelap, kemudian kacau. Nah itu yang saya tangkap, unsur gelapnya dan unsur kacaunya. Jadi sepertinya film ini mengharamkan unsur humor masuk atau mengganggu jalan cerita. Jadi yang dihadirkan kekacauan Gotham seperti yang sudah kita tahu lah. Kota fiktif ini, kota Gotham ini, bagaimana chaosnya, bagaimana kacaunya, bagaimana orang-orang di pemerintahannya korup, bagaimana layanan administrasi pemerintahannya kacau. Tapi terlepas dari kekacauan di kota Gotham, saya justru menyukai scan atau tampilan kota Gotham ini. Kota yang kacau ini entah kenapa di film-film Batman sebelumnya ataupun di serial-serial Gotham sendiri,
saya sangat menyukai gitu nuansa kota Gotham yang penuh kekacauan. Apa ya, punya khas sendirilah dan cocok untuk ditempati Batman. Nah, itu intinya, cocok untuk ditempati Batman sebagai pahlawan yang identitasnya tidak diketahui oleh warga. Untuk kawan-kawan yang punya komentar lain mungkin terkait film Batman ini, kita bisa diskusi di kolom komentar. Buat kawan-kawan juga yang punya rekomendasi film yang kiranya harus saya tonton, silahkan tuliskan judulnya di kolom komentar juga. Itu sih yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan setelah saya menyaksikan film Batman, dan mudah-mudahan benar film Batman ini akan dijadikan trilogi, karena saya penasaran betul dengan sosok Joker baru di film Batman ini. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Langgam Pustaka TV. Terima kasih.